Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Badan Kepegawaian Negara (BKN) terbitkan surat penting bagi para honorer di seluruh Indonesia. Surat yang diterbitkan oleh BKN ini berisi tentang pendataan non-ASN yang di dalamnya terdapat beberapa poin penting. Poin utama dari surat yang diterbitkan oleh BKN terkait pendataan pegawai non-ASN atau honorer. Para honorer di seluruh Indonesia tentunya berharap surat yang diterbitkan oleh BKN ini berisi solusi dari kebijakan penghapusan honorer. Kita ketahui bahwa pemerintah melalui Menpan RB akan menghapus tenaga honorer paling lambat tanggal 28 November tahun 2023. Semenpan RB No.B-185-M.SM, pukul 2:03, 2022 menjelaskan bahwa hanya ada dua status kepegawaian di instansi pemerintah. Status kepegawaian di instansi pemerintah yang dimaksud dalam surat tersebut ialah PNS dan PPPK. Oleh karena itu, dengan adanya informasi terkait BKN terbitkan surat penting untuk honorer maka ada secercah harapan. Namun yang menjadi pertanyaan besar, apa isi dari surat yang diterbitkan oleh BKN untuk honorer? Surat yang diterbitkan oleh BKN nomor 2853 SC, pukul 1/1-SD-E.I, 2023 terbit tanggal 10 Maret tahun 2023. Surat tersebut ditujukan kepada 120 Kepala Biro Kepegawaian (SDM KLB), 120 Kepala BKD BKP SDM BKPP Provinsi, Kabupaten, Kota. Surat ini dikeluarkan sebagai bentuk tindak lanjut dari Surat Menpan RB nomor B-408-M.SM, pukul 1/2023 tanggal 27 Februari tahun 2023. Hal tersebut langsung disampaikan oleh Bima Haria Wibisana sebagai Kepala BKN Pelaksana Tugas PIT. Lebih lanjut, surat yang disampaikan oleh Menpan RB ini berkaitan dengan pendataan non-ASN di Indonesia. Jadi, Pak Menpan RB Aswar Anas menyampaikan surat kepada saya terkait pendataan non-ASN, kata Bima Haria Wibisana, Sabtu, 18/3. Dia menyebutkan bahwa sampai saat ini, terdapat 120 pemerintah daerah belum menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab SPTMJ kepada BKN. Lantas apa poin penting dari surat yang diterbitkan oleh BKN untuk honorer? Berikut ini 4 poin penting tercatat dalam surat BKN terkait pendataan non-ASN yang ditujukan kepada 120 Pemda. Berdasarkan data yang tercatat pada aplikasi pendataan non-ASN, secara keseluruhan masih terdapat sebanyak 120 instansi pusat dan daerah yang belum menyelesaikan tahapan unggah upload SPTJM. Sehubungan hal tersebut, aplikasi pendataan non-ASN akan dibuka kembali untuk kebutuhan instansi upload SPTJM dimaksud mulai tanggal 15 sampai tanggal 31 Maret tahun 2023. Untuk memastikan jumlah pegawai non-ASN hasil pendataan tahun 2022, maka setelah berakhirnya batas upload SPTJM tanggal 31 Maret tahun 2023 tidak akan ada perpanjangan lagi. Dalam hal instansi tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut di atas sampai dengan waktu yang ditentukan, maka data yang sudah masuk tidak dapat dijadikan sebagai data dasar tenaga honorer. Bima Haria Wibisana juga menginstruksikan kepada Pemda untuk mengunggah SPTMJ sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Bagi instansi pusat dan daerah yang belum mengunggah SPTJM, silakan diunggah karena sistem pendataan non-ASN sudah dibuka sejak tanggal 15 Maret. Ingat ditunggu paling lambat tanggal 31 Maret lewat itu dianggap tidak punya tenaga honorer, tegas Bima Haria. Tentunya surat yang diterbitkan oleh BKN ini membuat para honorer syok pasalnya tidak semua instansi melampirkan SPTMJ. Ternyata, selamat ini terdapat 120 instansi yang masuk daftar dan dengan nyata masih menggunakan tenaga honorer. Hal ini sangat disayangkan karena para honorer belum disahkan secara sistem. Suratnya bikin sport jantung saja. Kasihan teman-teman yang belum disahkan datanya, kata Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia Andi Meliani Kahar alias Sean. Andi Meliani Kahar juga menginstruksikan agar para honorer K2 yang bekerja di daftar 120 instansi agar melakukan dengan Pemda masing-masing. Hal ini diambil sebagai langkah menempuh jalur aman untuk data masing-masing tenaga non-ASN.
Apalagi honorer K2 untuk kedua kali ini masuk database BKN lagi. Jangan sampai honorer K2 yang sudah masuk database BKN, tiba-tiba tidak masuk database BKN versi terbaru. Masih ada waktu. Segera dikawal di Pemda, ucap Sean.